Assalamualaikum semuanya. Muhammad M. Zawi lahir di Kuwait pada tahun 1988 dan pindah ke Inggris pada tahun 1994 ketika ia berusia 6 tahun. Ia dididik di Quentin Kynaston Academy di St. John Wood, London Utara. Saat berusia 14 tahun, Emwazi dikenal sebagai seorang pemuda yang pendiam. Saat kelas 9, Emwazi kerap mendapati perundungan dari teman-temannya. Tapi Emwazi adalah anak yang gigih dan bercita-cita tinggi untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas yang ia inginkan. Dia kemudian lulus dalam bidang komputasi dari Universitas Westminster pada tahun 2009. Emwazi menarik perhatian dinas keamanan pada tahun yang sama ketika MI5 dan badan-badan lain memantau tersangka ekstremis yang terkait dengan pejuang asing yang bergabung dengan Al-Sahab di Somalia. Dengan mengubah namanya menjadi Muhammad Ibnu Muazzam, ia telah bepergian ke Tanzania bersama warga Inggris lainnya yang dikenal sebagai Abu Talib dan orang ketiga, seorang mu'alaf Jerman yang disebut Omar. Begitu mereka tiba, mereka ditolak masuk dan diinterogasi. Di sana Emzawi kemudian mengaku kepada Kitch, sebuah kelompok kampanye di London, bahwa mereka telah menjadi sasaran pelecehan dan penyiksaan. Namun seorang polisi Tanzania mengatakan bahwa Emwazi dideportasi karena mabuk dan melakukan kekerasan. Petugas tersebut mengatakan Emwazi menimbulkan kekacauan di bandara dengan bersikap kasar dan berisik dan berperilaku seperti sedang mabuk alkohol. Perilakunya menyebabkan dia ditolak masuk ke negara itu bersama kedua temannya. Emwazi kemudian mengatakan bahwa dirinya diancam dengan todongan senjata dan diminta untuk bertanya kepada pemerintah Inggris mengapa dia dihentikan. Namun Komisaris Imigrasi Tanzania Abdullah Hamis mengatakan tidak ada instruksi yang dikeluarkan dari negara lain untuk menghentikan Emwazi. Dan petugas yang menangkap mengatakan Emwazi tidak disiksa seperti yang diklaim Emwazi. Kitch mengatakan bahwa Emwazi diinterogasi oleh Badan Keamanan Belanda dan Inggris saat ia kembali ke rumah melalui Belanda. Keterangan yang ia berikan kepada kelompok kampanye tersebut mencakup tuduhan bahwa MI5 berbicara dengan tunangannya dan tunangannya kemudian mengakhiri hubungan mereka. Emwazi sendiri tidak didakwa atas pelanggaran apapun. Namun, menurut MI5, Emwazi dianggap sebagai rekan sejumlah tersangka jihadis terkenal yang mereka lacak di seluruh dunia. Salah satu dari mereka adalah seorang pria yang sudah menikah dan memiliki 2 anak yang hanya dapat mereka identifikasi sebagai CE. Ia ditempatkan dalam pengawasan pada tahun 2011 dan dipindahkan secara paksa dari London. Emwazi memiliki rekan yang dikenal BX, J1, dan Bilal Berjawi. Semua pria itu dikatakan terlibat dalam penyediaan dana dan peralatan ke Somalia untuk tujuan terkait terorisme. BX yang sekarang diketahui bernama Ibrahim Magak melarikan diri dan secara luas diduga telah berada di Somalia. Bilal Berjawi, warga London lainnya juga berhasil mencapai tandu Afrika. Pria etnis Libanon itu memiliki kewarganegaraan ganda dan Menteri Dalam Negeri mencabut kewarganegaraan Inggrisnya. Beberapa waktu kemudian, ia tewas dalam serangan pesawat nirawak Amerika Serikat terhadap target militan. Pada tahun 2013, Emzawi mengubah namanya menjadi Muhammad Al-Ayan dan mencoba sekali lagi untuk pergi ke Kuwait. Namun ia dicegah lagi. Orang tuanya melaporkan bahwa ia hilang pada bulan Agustus. 4 bulan kemudian, polisi dikatakan telah memberitahu keluarganya bahwa ia berada di Suriah. Meskipun keluarganya saat itu mengira bahwa ia sedang melakukan pekerjaan bantuan di Turki. Saya tidak tahu kapan tepatnya dia memasuki zona perang, tetapi dia pertama kali berada di Idlib pada tahun 2013, membantu menjaga Sandera Barat.
Pada bulan Agustus 2014, ia muncul dalam video yang memperlihatkan pembunuhan jurnalis Amerika Serikat James Foley. Dan kemudian selama beberapa bulan berikutnya, film serupa yang memperlihatkan pembunuhan Steve Stovlov, David Haines, dan Alan Henning. Dalam video-video itu tidak jelas siapakah pria bertopeng lain atau orang lain di luar kamera yang membunuh para korban. Tapi yang pasti di sana ada Muhammad Emzawi. Pada bulan November 2014, Emzawi muncul kembali dalam video penyanderaan dan kali ini ia tampak melakukan pembunuhan terhadap seorang perwira militer Suriah. Ia berdiri di atas kepala warga Amerika, Peter Abdul Rahman Kasik, yang terpenggal. 2 bulan kemudian, Emwazi kembali muncul dalam video lain di mana ia membunuh sandera Jepang Kenji Goto. Javier Espinoza, wartawan Spanyol yang disekap ISIS di Suriah dari September 2013 hingga Maret 2014, menggambarkan kengerian mendengar ancaman-ancaman pembunuhan dan eksekusi yang dilontarkan Emwazi alias Jihadi John. Emwazi mengancam dengan menempelkan sebilah pedang di leher Espinoza. Ia mengatakan kalimat-kalimat yang membuat Espinoza merinding. Emwazi mengatakan seperti ini. Bisa kau rasakan, dingin kan? Dapatkah kau membayangkan kesakitan yang kau rasakan jika terpotong? Sakit yang tidak terbayangkan. Emwazi lalu mendaratkan mata pisau ke nadi Espinoza. Seraya berkata, potongan pertama akan merusak urat-urat nadimu. Darahmu akan bercampur dengan air liurmu. Di saat Emwazi mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri, 3 militan ISIS asal Inggris berada di belakangnya. Emwazi terus meneror mereka dengan pedang antik abad pertengahan di tangannya. Panjangnya hampir semeter dengan gagang terbuat dari perak. Emwazi meneruskan kata-katanya. Potongan kedua akan membelah lehermu. Kau tidak akan bisa bernafas melalui hidung lagi di tahap ini, tapi lewat tenggorokan. Kau akan mengeluarkan suara parau. Aku pernah melihatnya. Kau akan menggeliat seperti binatang, seperti babi. Potongan ketiga akan memotong kepalamu dan saya akan meletakkan kepalamu di punggungmu. Tidak hanya dengan pedang, dia juga mengancam dengan sepucuk pistol jenis Glock. Dia meletakkannya di kepala Espinoza dan menarik pelatuknya 3 kali. Tapi pistol itu tidak berisi peluru. Intimidasi mengerikan itu sepertinya tidak membuat mereka puas. Setelah itu, seorang militan dengan tudung kepala menyeret Ricardo, sandera asal Spanyol lainnya, menutup matanya dan membuatnya berlutut di pojok ruangan. Emwazi meminta kawannya untuk menodongkan AK-47 ke kepala Ricardo. Emwazi lalu berteriak, "Apa kalian suka jika kami menembak teman kalian? Apa kalian ingin bertanggung jawab atas kematiannya?" Espinoza mengatakan penyiksaan psikis dan psikologis seperti itu terus mereka alami setiap hari. 6 dari sandera telah dieksekusi, sebanyak 15 sandera dibebaskan, termasuk Espinoza dan Ricardo yang telah disandera selama 194 hari. Sekian pembahasan mengenai sang algojo Jihadi John. Semoga kalian menikmati video ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.